kita di bulan Juli ini. Adik-adik pasti senang ya, sudah libur sekolah. Tapi ada juga yang kesel. Libur sekolah kenapa? Gak bisa kemana-mana, cemberut aja mukanya. Gak bisa kemana-mana kan? Sama kayak Cici juga, gak bisa kemana-mana. Kita nyanyi lagunya yuk. Kita jangan cemberut ya anak Tuhan ya. Oke, yuk. Ayo Cici Ica. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut seperti orang sakit perut. Lagi. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut seperti orang sakit perut. Lagi. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Anak Tuhan tak boleh cemberut seperti orang sakit perut. Anak Tuhan tak boleh cemberut. Anak Tuhan tak boleh cemberut. Anak Tuhan tak boleh cemberut seperti orang sakit perut. Oke, ini kan lagunya ya anak Tuhan ya. Senyum aja selalu walaupun tetap di rumah. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali memuji-Mu. Bahkan kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap ya semua ya? Ada lagi satu lagu, apa ya? Yang ada bintang, yang ada bunga, yang ada pelangi. Apa itu? Karena apa? Karena kasih Tuhan, makanya kita bisa lihat semua itu. Ayo Cici Ica. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Keren ya Tuhan Yesus ya. Sekarang kita siapkan hati kita adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita, pikiran kita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus ya. Dimanapun adik-adik berada, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersyukur dan memberikan pujian bagi Tuhan Yesus. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidup
Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah memuji-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami agar hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Tuhan berkati juga setiap kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih sayang, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Kakak senang adik-adik tetap setia mengikuti ibadah secara online. Biarlah melalui ibadah online ini kita tetap bisa beribadah, tetap bisa mendengarkan firman Tuhan, dan tetap bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, Kak Gani hari ini akan membawakan firman Tuhan dari kelanjutan cerita minggu lalu, yaitu mengenai kisah tentang Absalom dengan ayahnya Daud. Siapa yang di sini punya kakak atau punya adik di rumah? Ayo. Di sini Kak Gani mau ingatkan kembali kisah minggu lalu, yaitu kisah mengenai tentang Absalom. Absalom mempunyai seorang adik perempuan namanya Tamar. Siapa yang di sini kalau punya kakak atau punya adik nih, kalau digangguin sama teman-temannya atau mungkin digangguin oleh orang lain, diam saja? Pasti tidak dong. Nah, demikian juga dengan Absalom. Saat itu adiknya bernama Tamar diganggu oleh Amnon. Dan Amnon ini sendiri adalah adik dari Absalom juga. Nah, karena adiknya diganggu oleh Amnon, maka Absalom tidak senang. Pada akhirnya Absalom bertengkar dengan Amnon. Nah, di saat mereka bertengkar, mungkin saking tidak sadarnya kelewatan. Akhirnya bertengkarnya melebihi batas. Karena sudah takut dimarahi oleh ayahnya Daud, maka Absalom melarikan diri, pergi meninggalkan ayahnya Daud. Nah, di sini Daud sebagai orang tua pasti merasa sedih. Kenapa? Karena kedua anaknya berkelahi. Nah, di saat Absalom melarikan diri, saat itu ada pegawai Daud yang bernama Yoab. Yoab melihat bahwa tuannya ini Daud hatinya merindukan anaknya Absalom. Maka Yoab ini merancang sebuah cerita. Dia menyuruh seorang ibu untuk mengarang cerita agar dengan ceritanya tersebut nanti Absalom bisa diizinkan kembali pulang ke rumahnya. Setelah Yoab ini menyuruh seorang ibu untuk menemui Daud dengan cerita yang sudah dikarangnya, akhirnya Daud tahu bahwa cerita tersebut mengenai dia dengan anaknya Absalom. Pada akhirnya Daud mengizinkan untuk Absalom boleh kembali ke rumahnya. Nah, melalui kisah ini
kita boleh melihat hasil dari sebuah pertengkaran tidak menghasilkan hal yang baik, yaitu menyebabkan kerugian-kerugian yang menyebabkan kita harus melarikan diri, merasa bersalah, dan yang terlebih penting lagi bisa memutus hubungan antara anak dengan orang tua. Jadi Kak Gani mau ingatkan kembali, kita harus saling mengasihi dan juga saling mengampuni. Demikian firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 12. Bunyinya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Yuk, Kak Gani ulangi sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan Yesus memberkati.